Baik, selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisa saham mingguan 26 April 2021 sampai dengan 30 April 2021 untuk saham properti ya, IDX Propert. Jadi 6 saham ya, Asri, Kija, APLN, LPCK, Pipro, dan Kota ya. Jadi saya mulai dari Asri ya. Ini saya perpanjang dulu, ini yang analisa saham sebelumnya ya. Masih tetap sama ya Fibonacci retracement-nya, jadi saya nggak ubah-ubah. Ini 304. Sebelumnya di sini 105 ya. Ini ada pergeseran sedikit, 105, 304. Jadi minggu ini dia minggu lalu candlenya jelek ya, lower high, lower low, dan lower close ya. Jadi dia kecenderungan masih testing area kurang lebih Fibonacci retracement 50% nya ya. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya di level 198 ya. Ini untuk Asri ya. Kemudian yang mau buy, saran saya sih tunggu ya, minimal ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya 210 ya, minimal kalau dia sudah berhasil naik ke atas 210 boleh buy. Tapi lebih amannya ya tunggu kalau dia sudah berhasil breakout naik ke atasnya Fibonacci retracement 38,2% ya, yaitu di area 230 ya minim ya. Naik ke atas 230 kemungkinan besar targetnya kurang lebih sekitar area Fibonacci retracement 23,6% ya, kurang lebih sekitar area kalau kita lihat di sini sekitar 256 sampai dengan 266 ya. Itu target price-nya. Jadi sekitar sini. Jadi lebih baik untuk amannya ya kita tradingnya di dua area ini ya. Ini adalah sideways area sebelumnya ya. Di minggu pertama Februari sampai Maret 22 ya di sini ya. Jadi masuk ke sideways areanya sini ya. Jadi kalau mau amannya sih tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 230 ya. Kemudian buy, kalau naik lagi ke atas 240 buy. Target-targetnya ya kurang lebih sekitar ini ya. Yang saya sebutkan tadi bentar di sini 256 sampai 266. Ya seperti itu. Jadi sideways, trading sideways ya. Kalau mau spekulasi lebih awal ya. Kalau berhasil naik minim, kalau sudah berhasil naik ke atas 210 ya. Itu kalau mau curi start ya. Jadi kalau sudah berhasil breakout ke atasnya, ini sideways kecil dari sini ya. Konsolidasi kecil, kalau sudah berhasil naik ke atasnya 210 baru buy ya. Itu yang mau spekulasi buy lebih awal ya, istilahnya buy on weakness ya, atau buy high sell higher ya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 230 ya, maka targetnya kurang lebih 256 sampai 266. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 266 maka targetnya sebenarnya kurang lebih di 300 ya, tapi di sini ada checkpoint 286. Jadi kalau naik lagi ke atas 286 boleh tambah lagi buy up atau average up. Itu untuk Asri. Kemudian untuk Kija kurang lebih masih sama ya, saya perpanjang di ini sebelumnya terlalu pendek, saya perpanjang angkanya 129 262. Sebentar saya jadi kalau mingguannya sih dia lower high, lower low, dan lower close ya. Kalau mau buy, bentar saya bahas dulu yang sudah punya ya. Kalau sudah punya lebih baik pasang stop lossnya di 170 dan di 161 ya maksimum ya. Kalau turun di bawahnya itu lebih baik jual dulu. Kalau yang belum buy, saya kalau mau buy ya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya 187 ya. Karena dia terus terang aja cenderung sideways ya. Sidewaysnya di area sekitar 170 sampai dengan kurang lebih 180 ya. Memang sidewaysnya pendek ya, 170 sampai atas 180. Ini yang mau buy on weakness sih boleh saja di trading area 170 sampai dengan 180 ya. Jadi kalau turun di bawahnya 170 lebih baik jual dulu. Apalagi kalau turun di bawahnya ini ya 161 lebih baik jual dulu semuanya. Kemudian yang mau buy high sell higher, saran saya sih tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 187 ya. Jadi buynya bertahap
naik ke atas 187 buy, kemudian kalau naik lagi ke atas 193 buy. Kalau dia berhasil breakout ke atasnya 206 boleh tambah lagi buy up ya. Ada kemungkinan dia berusaha untuk breakout ke atas Fibonacci retracement 38,2%-nya ya. Kalau kita lihat di sini 210-an kurang lebih. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 210, ada kemungkinan dia mencapai target kurang lebih di sekitar area Fibonacci retracement 23,6%, sekitar 230 ya. Jadi belinya kalau mau buy on weakness, trading sideways juga boleh ya. 170 sampai dengan 180-an kurang lebih ya. Atau maksimum 185 lah di sini ya, kurang lebih 185 maksimumnya sideways-nya. Kalau mau trading sideways boleh aja, atau tunggu kalau dia berhasil breakout ya ke atas 187 ke atas barusan buy. Kemudian untuk APLN ini sudah pernah saya bahas sebelumnya ya, jauh ya. Saya panjangkan dulu untuk garisnya. Jadi dia minggu ini dia higher low, tapi dia lower high, tapi dia tidaknya lower higher close ya dibandingkan minggu sebelumnya. Jadi minggu ini dia kan testing area ini ya sih, Fibonacci retracement 61,8% ya. Selama di atasnya Fibonacci retracement 61,8%, di atasnya 146 ya, dia masih ada peluang untuk naik lagi ke Fibonacci retracement 38,2 ya. Masih ada peluang selama di atasnya ya. Kalau di makanya sudah punya, pasang aja stop lossnya di level 149 dan 146 ya, yang sudah punya ya, pasang stop lossnya di sana. Yang belum punya, kalau mau buy saran saya sih tunggu minimal kalau dia sudah berhasil naik ke atas 163 ya, itu minimal. Karena kalau dia berhasil naik ke atas 163, ada kemungkinan dia masuk lagi ke sideways areanya sebelumnya ya, di area sekitar 163 sampai dengan 178 ya, itu sideways area sebelumnya ya, di sini ya. Nah, ini sideways area sebelumnya. Jadi kalau mau buy minim tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 163 ya. Trading sideways-nya checkpoint-nya di 178-an kurang lebih ya, atau 180 lah. Tapi kalau kita lihat di sini, ini angkanya sih 179 ya. Jadi kita jadikan acuan 179 aja ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 163 buy, target terdekatnya 179. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 179, maka ada kemungkinan mencapai target sekitar 194-an ya, atau minim 189 lah. Yang menariknya kalau dia berhasil naik lagi ke atas 194 ya, maka ada kemungkinan dia mencapai target sekitar 220 ya. Kalau naik lagi ya, ada kemungkinan dia breakout ke atas 232 ya, seperti itu ya. Kalau kita lihat sih kita lihat di sini sih dia memang cenderung testing area Fibonacci retracement 61,8% ya. Jadi kalau mau buy ya jangan terlalu agresif ya, buy-nya secukupnya aja, trading buy ya. Selama di atasnya 146 dia masih ada peluang untuk naik ke atasnya 8,2% ya, yaitu di atas 180 ya. Itu untuk APLN. Kemudian untuk LPCK ya, saya tarik garisnya untuk LPCK sebentar. Insert Fibonacci, saya gunakan retracement aja, saya gunakan retracement sebentar ya, lebih baik extension aja ya. Kalau dari posisinya ini saya lihat sih lebih baik extension aja, extension 3 titik ya. Insert Fibonacci extension, ini dia awalnya dari sini, kemudian ini kedua, ini titik yang swing low-nya ya, koreksinya ya. Jadi minggu ini dia lumayan bagus ya, walaupun dia lower low tapi dia higher high dan higher close ya. Tapi sebenarnya dia masih sideways sih, kalau kita lihat ya, sideways-nya dia di area yang saya kotakin ini ya, kurang lebih ya. Ya kan, walaupun ada peluang untuk breakout ya, dia sudah breakout sih, tapi kalau secara keseluruhan masih cenderung sideways ya di sini ya, karena ditutupnya dia belum berhasil naik ke atasnya ini ya, ke atasnya 1375. Jadi dia sideways-nya kurang lebih di area 1100 sampai dengan 1000 di sini ya, ini 1375 ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 1305 dan di
low-nya kemarin ya, 23 April ya, hari Jumat 1240. Itu yang sudah punya ya, pasang trailing stopnya di sana. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy on weakness ya tunggu sekitar area 1100 sampai dengan 1150-an lah kurang lebih ya. Tapi kalau turun di bawahnya 1070 lebih baik jual dulu ya, karena dia ada kemungkinan testing area 1000 ya. Kalau dia turun area 1000 ya resikonya makin besar ya, bisa kembali lagi ke area ini ya, sekitar 750 ya. Jadi yang buy on weakness boleh aja sekitar 1100 ya, karena dia sebelumnya cenderung sideways. Kalau yang mau buy high sell higher, lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 1395 buy. Kalau dia berhasil naik ke atas 1395, maka dia akan testing resisten ini ya, 1500an kurang lebih ya. Kalau dia naik lagi ke atas 1500, boleh tambah lagi buy up atau average up. Jadi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 1395 buy, yang buy high sell higher ya. Kemudian naik lagi ke atas 1500 boleh boleh buy lagi ya, buy up atau average up. Maka target price-nya kurang lebih ya sekitar 1600 sementara 1615 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1615, maka acuan berikutnya target Fibonacci extension 61,8% di 1800-an ya. Jadi kurang lebih di area itu. Kalau dia berhasil naik lagi, ya dia ada kemungkinan mencapai target sekitar 2300 ya, kurang lebih di sekitar ini ya. Ini swing high ada banyak di sini ya. Nah, kurang lebih sekitar 2300-an. Tapi di tengah-tengahnya dia antara Fibonacci extension 61,8% dan 100%-nya ini dia ada checkpoint swing high di sini ya. Ini mingguannya di 1960 ya. Itu target terdekatnya kalau dia berhasil breakout ke atasnya 1700 ya. Di sini kita lihat swing high-nya di mingguan Desember 2020 di 1700 ya. Itu target price-nya kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini ya, 1395 ya. Jadi belinya bertahap aja, yang buy high sell higher. Nggak perlu terlalu takut atau khawatir ya. Yang penting disiplin aja, sabar dan fokus ya. Kemudian Pepro ya. Kita lihat dia di sini. Bentar saya lihat dulu close-nya ya. Minggu lalu dia close-nya di 69, kemudian sebelumnya di 71. Jadi walaupun candle-nya dia higher high dan higher low weekly-nya, tapi close-nya dia lower daripada minggu sebelumnya ya. Jadi dia cenderung testing Fibonacci retracement ini ya, 78,6%-nya ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop loss-nya atau trailing stop-nya kalau dia turun di bawahnya 67 dan 64 ya. Lebih baik jual dulu. Kemudian kalau kita lihat di sini dia cenderung sideways di sini ya. Jadi kalau selama di atasnya 64 sebenarnya dia masih ada peluang untuk breakout ke atasnya Fibonacci retracement 61,8%, di atasnya 80 ya. Jadi yang belum punya, yang kalau mau buy boleh saja buy sekarang atau nanti buy sekitar area ini ya. Kalau dia sudah nyentuh 64, kalau dia berhasil rebound mungkin belinya sekitar area ya di atasnya Fibonacci retracement ini ya, 66 atau 68 gitu ya. Jadi kalau berhasil rebound barusan buy back gitu ya. Jadi buy on weakness dari sekitar sana. Kalau kita lihat di sini ini kurang lebih areanya di sini ya, terlalu besar ya. Ini ya swing low-nya sebelumnya di sini, ini swing low-nya angkanya di 67 ya. Jadi sebenarnya mau buy langsung juga boleh aja, tapi asal turun di bawahnya 64 harus jual dulu ya. Itu yang mau buy on weakness. Kalau mau yang buy on breakout mungkin ya lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 61,8%, jadi di atas 80 buy. Jadi atau kalau mau curi start minim kalau sudah naik ke atas 75 buy. Jadi buy-nya bertahap, yang buy high sell higher naik ke atas 75 buy, kemudian naik lagi ke atas 80 tambah lagi buy up atau average up. Di tengah-tengahnya ini ada checkpointnya ya, high-nya ya 85 ya. Kalau naik lagi ke atas 85 boleh tambah lagi buy up atau average up, maka targetnya kurang lebih di sekitar 90. Target price bukan berarti jual ya, enggak, karena dia kalau berhasil breakout lagi ke atas 90 ke atas Fibonacci retracement 50%-nya, dia masih memungkinkan mencapai target 38,2%-nya ya, yaitu kurang
di area 100 ya. Itu Fibonacci extension 38,2%-nya di Pepo ya. Untuk Pepo ya. Kemudian untuk kota, kalau kita lihat tarik Fibonacci retracement-nya di sini kota 1, 2, 3 hari terakhir dia volume transaksinya tinggi ya. Dia cenderung konsolidasi testing 78,6% ya ini ya. Jadi ini istilahnya 78,6% ini perang terakhir ya, sebelum menentukan apakah dia akan turun lagi di bawahnya level ini ya, di bawahnya level 260 ya. Jadi weekly-nya sih dia masih jelek ya. Minggu lalu dia di close-nya di bawahnya minggu sebelumnya, high-nya dan low-nya juga dua-duanya di bawah minggu sebelumnya ya. Dan dia cenderung testing area ini ya, 78,6%. Kalau turun di bawahnya memang turunnya dalam ya, bisa sampai di level bawahnya ini 148 ya. Saya nggak memperhatikan fundamentalnya ya, atau aksi korporasi, saya hanya bahas mengenai teknikalnya. Kalau sudah punya, pasang aja stop trailing stopnya di 310 dan stop loss maksimum 286 ya. Yang belum punya, saran saya sih banyak tunggu minimal ya. Kalau dia sudah berhasil naik, amannya sih kalau dia sudah berhasil naik ke atas ini ya, Fibonacci retracement 61,8%. Kalau sudah berhasil naik ke atas 420 ya, ini untuk amannya. Jadi naik ke atas 420 buy, kemudian target terdekatnya ya kurang lebih sekitar 500 dan area 500 ini ya, 570 lah. Jadi kurang lebih di sekitar area Fibonacci retracement 50% dan 38,2% ya kurang lebih ya. Jadi kalau saya gambarkan di sini targetnya 500 dan 570 ya. Saya kasih angka aja 570, ini 500. Jadi kalau dia breakout ke atas yang 420, breakout ke atas ya boleh buy ya. Karena kalau sudah di atas yang 420, kecenderungannya dia resikonya lebih kecil daripada ya, maksud saya rewardnya lebih besar daripada risikonya ya. Kalau sudah berhasil naik ke atas 420, jadi rewardnya dia lebih besar daripada risikonya. Kalau masih di bawahnya 1,8%, terus terang masih resiko ya. Resikonya di mana Pak Sunar? Resiko masuk ke sideways area ya. Sideways areanya ya di area yang sebelumnya ini ya, 78,6% sampai dengan 61,8% gitu. Kalau mau yang bawaan weakness sih boleh-boleh saja kalau langsung buy minggu ini ya, mulai Senin ya. Karena kalau yang buy mungkin aja mau trading sideways areanya yang antara Fibonacci retracement 78,6% sampai 61,8% ya. Pak, saya mau trading buy on weakness di sekitar sana, boleh saja. Tapi dengan catatan kalau turun di bawahnya 286 harus jual dulu semuanya ya. Jangan memaksakan diri average down ya. Nanti dalam ya, bisa sampai 150-an ya di sini ya. Saya nggak menakut-nakutin, tapi kenyataannya kurang lebih gitu ya. Jadi buy on weakness boleh saja, ada kemungkinan dia sideways ya minggu ini di area 78,6% sampai 61,8%. Kalau mau trading buy on weakness boleh aja buy ya. Stop lossnya di 286. Target price terdekatnya di mana ya? 420. Target price terdekat bukan berarti jual, enggak ya. Dia kalau naik ke atas 420 boleh buy atau average up ya. Kemudian target berikutnya di Fibonacci retracement 50% di sekitar 500. Naik lagi ke atas 500 boleh tambah lagi, kemungkinan dia mencapai target 570-an ya. Kalau naik lagi ke atas 570 boleh tambah lagi, boleh. Targetnya kemana ya? Ya kalau kita lihat lumayan tinggi ya, sekitar 700-an di sini ya, 690 sampai 700. Itu untuk kota. Kita fokusnya di analisa teknikalnya ya, karena kota ini dia sebelumnya waktu pandemi ya, dia turunnya dalam sampai dengan 148, kemudian berhasil rebound naik sampai dengan tinggi banget ya, sampai dengan 860 ya. Entah ini ada aksi kooperasi atau apa, saya nggak pernah ngikuti perkembangannya. Kemudian dia koreksi yang pasti kalau selama di bawahnya 61 Fibonacci retracement 61,8%, selama di bawahnya 420 dia akan cenderung resiko terus turun ke bawah ya. Terus terang aja seperti itu. Jadi untuk amannya harus tunggu kalau kurang lebih naik ke atas 61,8% ya, yaitu naik ke atas 420 lebih amannya minimal ya. Kalau mau trading sideways-nya boleh aja di area 78,6% sampai dengan 61,8% ya, yang sudah saya bahas sebelumnya ya. Jadi kurang lebih itu aja untuk analisa saham Asri, Kijang, PLN, LPJK, Pepo, dan Kota untuk Minggu 26 April 2021 sampai dengan 30 April 2021. Terima kasih.